Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Marvin dan juga pemirsa, saat ini kami sudah menyampaikan atau mempersiapkan informasi terkait sejumlah hoax yang beredar di masyarakat selama 1 pekan terakhir. Kita lihat informasi pertama. Ini merupakan informasi masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah bersama dengan Bank Indonesia ini meluncurkan mata uang rupiah dengan pecahan Rp75.000. Namun dikatakan bahwa masih ada informasi miring terkait dengan peluncuran uang Rp75.000. Dikatakan bahwa ada baju adat Tiongkok dalam gambar uang pecahan Rp75.000. Sebuah narasi juga menyebutkan bahwa itu jelas adat Cina. Selama Ane belajar di sekolah sampai sekarang baru tahu ada baju adat kayak bangsa Cina, pantas ngotot bikin uang 75.000-an. Ini merupakan beberapa narasi yang kemudian beredar di dunia maya. Tapi apakah benar informasi tersebut? Kita cek faktanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, dikatakan bahwa baju adat yang berada di uang pecahan Rp75.000 bukanlah baju adat dari Cina. Ini ditampilkan ada 9 anak yang merupakan perwakilan dari Indonesia Timur, Tengah, kemudian Indonesia Barat. Mereka menampilkan baju adat dari Aceh, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Dan yang banyak diperbincangkan adalah baju adat yang dipakai oleh anak lelaki yang satu ini ternyata baju adat dari suku Tidung Kalimantan Utara dan bukanlah baju adat dari China. Ini jelas memang jika Anda masih penasaran bisa dicek di media sosial ataupun di laman Google Anda untuk mengecek seperti apa baju adat suku Tidung. Memang memiliki mahkota yang dikatakan mirip dengan kekaisaran China, tapi ini sangat berbeda bila Anda bandingkan sendiri. Jadi informasi terkait dengan adanya gambar anak yang menggunakan baju adat dari Cina ini jelas salah atau sebagai kategori disinformasi. Kita lihat informasi berikutnya masih terkait dengan uang pecahan Rp75.000. Kali ini beredar informasi bahwa uang baru pecahan Rp75.000 tidak dapat dibelanjakan. Dalam sejumlah media sosial bisa dilihat ini bahwa ada yang mengatakan uang pecahan Rp75.000 hanya merchandise atau sebagai kenang-kenangan dan tidak dapat dibelanjakan. Apakah benar? Ternyata langsung dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui keterangan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang mengatakan bahwa uang pecahan Rp75.000 dapat dibelanjakan sebab uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, untuk Anda yang masih ragu untuk mendapatkan uang pecahan Rp75.000 ini sekarang bisa segera untuk mendapatkannya karena ingat hanya ada 75 juta lembar saja uang pecahan Rp75.000 yang bisa didapatkan di Bank Indonesia, baik itu di kantor perwakilan maupun di kantor pusat melalui jaringan atau melalui website online mereka pintar.bi.go.id. Kita lihat informasi hoax berikutnya. Ini ternyata masih dari dunia kesehatan dan berkaitan dengan COVID-19. Dikatakan bahwa di Rusia ini telah memberikan bahwa vaksin COVID-19 Rusia ini sudah bisa diedarkan. Ini ada tulisannya breaking news. Akhirnya Rusia jadi pemenang pembuatan vaksin COVID-19 dan akan diekspor ke negara-negara pemesan dengan harga satuan Rp35.000 per vaksin. Ini dikatakan oleh salah seorang di media sosial Twitter dan dia juga menautkan ada sebuah video di sini yang berisi video kegembiraan para petugas medis yang menunjukkan kegembiraan mereka seperti merayakan sesuatu. Tapi ternyata setelah kita cek faktanya melalui laman Kominfo, isi video ini adalah mengenai kegembiraan staf medis dan perawat di Rumah Sakit King Saud Riyadh Arab Saudi dalam merayakan penutupan semua bangsal untuk isolasi kesehatan atau pelayanan COVID-19 di negara tersebut. Jadi informasi terkait dengan adanya vaksin COVID-19 asal Rusia yang sudah bisa diperjualbelikan atau diedarkan ke negara lain adalah disinformasi. Kita cek fakta dari informasi lainnya. Ini adalah berita yang masih berkaitan dengan vaksin. Kali ini vaksin yang diuji coba di Indonesia, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Ditautkan di sini ada sebuah informasi dari media
salah satu media cetak atau kemudian juga ada dari media online yang bertuliskan pengakuan relawan usai suntik vaksin COVID-19 jadi lupa punya hutang dan cenderung pelangak-pelongo. Apakah masuk akal? Kita cek faktanya. Ternyata ini merupakan sebuah informasi yang sudah diedit atau disunting. Karena informasi yang sebenarnya adalah ini merupakan berita dengan judul artikel pengakuan relawan usai disuntik vaksin COVID-19, badan terasa enak dan nafsu makan tinggi. Disunting oleh salah satu pengguna dari media sosial, ditambahkan dengan tulisan tidur nyenyak, lupa punya hutang, tapi cenderung pelangak-pelongo. Dan informasi ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa sumber, kemudian juga dari Kominfo sendiri mengatakan bahwa ini adalah disinformasi dan masyarakat seharusnya tidak perlu percaya informasi seperti ini. Demikian Marvin, rangkuman hoax yang kami rangkum selama 1 pekan terakhir, kembali ke Anda. Ramadhanti, terima kasih untuk pemaparan Anda.